Oke, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, kita bertemu kembali di channel YouTube ini sekarang dengan suasana yang berbeda. Kita lagi di outdoor. Kembali lagi bertemu dengan saya di channel Miftahun Ni'am. Sebelum kita mulai pembahasan tentang video kali ini, izinkan saya untuk kembali memperkenalkan diri. Nama saya adalah Miftahun Ni'am. Saya adalah jamaah haji reguler tahun 2024 dengan status cadangan, tetapi alhamdulillah bisa berangkat di tahun 2024 karena ada sisa kuota yang bisa mencukupi untuk saya berangkat. Dan saya berangkat di tahun 2024 dengan status haji non KBIH atau haji mandiri. Bagi Bapak Ibu yang baru saja menonton channel ini, alangkah baiknya bisa menonton cerita saya terkait dengan haji saya di tahun 2024 di playlist cerita haji 2024. Nanti akan saya taruh di sini. Langsung saja kita akan mengawali video pada pagi hari ini. Tapi sebelum itu, Bapak Ibu yang baru saja bergabung di video ini, silakan untuk klik like, comment, share, subscribe, dan sebarkan video ini kepada teman-teman Bapak Ibu. Siapa tahu mereka ada yang membutuhkan informasi dari video saya ini. Seperti yang kita tahu bahwa ibadah haji merupakan impian dari sebagian besar atau mungkin bahkan banyak di antara kaum muslimin di seluruh dunia. Dan oleh sebab itu di Indonesia itu ada beberapa jenis ibadah haji yang diselenggarakan di Indonesia. Ada yang diselenggarakan oleh pemerintah dan ada yang diselenggarakan oleh pihak swasta yang ditunjuk juga oleh pemerintah Indonesia. Kita di video ini akan menjelaskan ada beberapa haji, jenis haji yang disediakan di Indonesia. Di antaranya yang pertama itu ada haji reguler. Haji reguler ini yang diselenggarakan oleh Kemenak selaku penyelenggara pada tahun ini, tapi pada tahun depan sudah berganti penyelenggaranya, bukan lagi Kemenak, yaitu sudah ada Badan Penyelenggara Haji. Tahun 2026 nanti mereka baru akan mulai untuk menyelenggarakan haji. Haji reguler ini adalah haji yang mayoritas dijalankan oleh masyarakat Indonesia. Haji ini karena lebih terjangkau ya, pada tahun 2024 itu aja biaya BPIH-nya atau biaya yang ditanggung oleh jamaah haji itu cuma sekitar 50 sampai 60 juta rupiah. Tetapi dengan konsekuensi ini menggunakan masa tunggu yang relatif lebih lama daripada haji-haji yang lain. Masa tunggunya itu bisa bervariasi tergantung provinsi masing-masing, bisa 10 tahun sampai 30 tahun, bahkan sekarang bisa 30 tahun lebih kalau di Jawa Tengah. Kalau di saya kemarin tahun 2024, saya itu sudah menunggu selama 12 tahun. Artinya saya mendaftar tahun 2012, berangkat tahun 2024. Kemudian ini dikelola langsung. Ini fasilitasnya standar, yaitu ada hotel, ada transportasi, dan juga cateringnya disediakan oleh pemerintah. Hotelnya itu relatif lebih jauh ya. Kita biasanya berangkat dari hotel ke Masjidil Haram itu menggunakan shuttle bis. Istilahnya itu bis sholawat. Nah, kemudian untuk catering ini juga disediakan oleh pemerintah. Disediakan makannya itu 3 kali sehari. Di Arafah, di Musdalifah, di Mina juga dikasih makan. Sama ya, 3 kali sehari juga. Ini cocok untuk yang inginnya itu biayanya murah dan tidak buru-buru. Terutama bagi Bapak Ibu yang masih berkesempatan, masih muda mungkin istilahnya. Jadi bisa dimanfaatkan haji reguler ini karena lebih santai, masa tunggunya masih lama. Jadi persiapannya bisa lebih panjang. Tetapi kekurangannya dari sisi itu, masa tunggunya yang lama ini menyebabkan mungkin ini tidak menjadi pilihan bagi Bapak Ibu yang sudah berusia relatif lebih senja. Mungkin 50 tahun ke atas, 60 tahun ke atas ini, kalau ada rezeki lebih baik
yang di atasnya ini saja. Kemudian fasilitasnya juga standar, tidak bisa dibandingkan dengan haji-haji yang lain yang akan saya sebutkan setelah ini jenisnya. Jenis kedua dari haji di Indonesia itu ada yang namanya haji khusus. Haji khusus ini biasanya disebut juga sebagai ONH plus, ongkos naik haji plus. Haji ini dikelola oleh travel resmi yang terdaftar di Kemenak tentunya. Jadi tidak sembarangan travel bisa menyelenggarakan haji ini. Terkadang itu kita temui bahwa umroh itu diselenggarakan oleh travel. Tetapi sebagian travel itu hanya menyelenggarakan umroh saja, tidak menyelenggarakan haji khusus. Nah, jadi ada juga travel yang menyelenggarakan umroh dan juga haji khusus. Biasanya itu juga berdampingan, ada yang seperti itu. Tergantung budget mereka dan juga perizinan mereka. Ada yang diresmikan untuk haji saja atau untuk umroh dan haji khusus, seperti itu. Biayanya untuk haji khusus ini cenderung lebih mahal daripada haji reguler tentunya. Biayanya sekitar 150 sampai 300-an juta rupiah. Dengan masa tunggu ini lebih cepat. Masa tunggunya itu sekitar 5 sampai 7 tahun untuk haji khusus. Dan juga durasi tinggal di Saudi itu sekitar 20 sampai 30 harian. Sementara yang haji reguler tadi bisa antara 30-an sampai 40-an hari di Saudi Arabia. Ketika saya kemarin tahun 2024 itu juga tergantung pada embarkasinya masing-masing ya. Kalau di SOC Jawa Tengah itu kemarin bisa sampai 45 hari masa tinggal di Saudi Arabia. Entah tahun ini kemungkinan kalau haji reguler yang SOC juga pun itu kelihatannya lebih singkat durasinya daripada tahun 2024 kemarin. Katanya sekitar 40 harian. Kemudian kembali lagi ke haji khusus. Ini fasilitasnya lebih premium. Hotelnya bintang 5. Kemudian hotelnya juga dekat-dekat dengan Masjidil Haram. Tidak perlu pakai bis. Hanya perlu jalan kaki paling 5-10 menit sudah nyampe. Transportasinya juga lebih nyaman. Catering lebih variatif. Transportasi itu maksudnya kita kalau city tour mungkin juga akan lebih terkondisikan jalannya city tour tersebut. Cateringnya itu lebih variatif karena cateringnya biasanya yang saya tahu itu dia disediakan sama pihak hotel langsung. Jadi dia sistemnya itu bisa prasmanan. Kita milih sendiri lauknya mau makan apa, tinggal kita milih yang sudah disediakan. Jadi lebih sesuai dengan kehendak masing-masing. Kemudian kelebihan dari haji khusus ini adalah masa tunggunya lebih cepat dibandingkan haji reguler. Seperti tadi, kalau haji reguler itu bisa puluhan tahun sampai 30 tahun, haji khusus hanya 5 sampai 7 tahun. Beruntung mungkin bisa lebih cepat. Fasilitasnya lebih nyaman, lebih dekat dari Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi kalau menginap. Dan juga biasanya itu haji khusus, kalau tidak salah itu juga ada hotel transitnya sebelum ke Arafah, Mina, Musdalifah. Sepertinya seperti itu. Kekurangannya haji khusus ini biayanya jauh lebih mahal tentunya dibandingkan haji reguler. Dan juga masa tunggunya tetap ada masa tunggu. Artinya tidak langsung bisa berangkat. Kemudian kita lanjutkan ke jenis haji yang ketiga yaitu haji furoda. Haji furoda ini dia istilahnya itu berangkat dengan visa mujamalah, undangan langsung dari kerajaan Arab Saudi. Jadi ada kuotanya memang ini disediakan, diberikan dari kerajaan Saudi Arabia. Ya diberikan kuota tertentu, nanti bisa diberikan dengan nominal tertentu juga. Jadi ini visa ini tidak perlu antri, bisa langsung berangkat di tahun itu juga biasanya. Dengan konsekuensi ini biayanya lebih mahal lagi
antara sekitar 250 sampai 500-an juta, bahkan ada yang di atasnya itu lagi. Tapi dengan fasilitas yang lebih memadai, lebih VIP, hotelnya sangat dekat, transportasinya juga sangat eksklusif, cateringnya juga pasti lebih premium lagi kualitasnya. Pokoknya semuanya fasilitasnya mulai dari hotel, kemudian penjemputan, kepulangan, itu semuanya serba VIP pokoknya. Kemudian hanya bisa melalui travel yang mendapat kuota visa mujamalah. Jadi ini tidak sekedar travel haji biasa, tapi haji yang memang menyediakan visa mujamalah. Kelebihan haji furoda yaitu dia tanpa antri, bisa langsung berangkat di tahun tersebut juga. Paling juga kalau mundur itu hanya mundur 1 tahun, dan itu pun sudah dijamin ya. Kalau biasanya kalau visa tidak keluar, maka nanti diberitahu tidak bisa berangkat dan dananya itu dikembalikan atau bisa untuk keberangkatan tahun depannya. Fasilitas super premium mulai dari hotel, makanan, dan juga pelayanan yang kelas atas. Dan ini sangat cocok bagi Bapak Ibu yang sudah menyediakan dana yang cukup, ingin berangkat langsung pada tahun ini tanpa harus menunggu. Dan juga hati-hati Bapak Ibu, kalau memilih untuk mau berangkat dengan haji furoda itu juga harus hati-hati dalam memilih travel, harus travel yang terpercaya. Kalau Bapak Ibu minat untuk berangkat haji dengan haji khusus atau haji furoda, bisa klik infonya di kolom deskripsi, nanti ada informasi lebih lanjutnya terkait dengan haji khusus dan haji furoda. Jadi demikian informasi yang saya bisa berikan kepada Bapak Ibu semua. Bagaimana dengan Bapak Ibu, lebih cocok berangkat haji dengan jenis yang mana? Terserah Bapak Ibu pilihannya, sesuaikan dengan budget, dengan kondisi Bapak Ibu. Kalau memang kondisinya bisa memungkinkan dengan haji yang terbaik, berangkat dengan yang terbaik. Jangan lupa untuk klik like, comment, share, subscribe, dan juga tinggalkan komentar Bapak Ibu, saran Bapak Ibu, dan juga mungkin masukan untuk Bapak Ibu dari Bapak Ibu kepada channel saya di video ini, ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasi lonceng agar tahu informasi-informasi terbaru dari channel saya ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.